Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorar Stan Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan tugas di negeri ini. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer di berbagai bidang, di mana sesuai dengan informasi yang sudah banyak beredar bahwa honorer non-ASN akan diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun dengan status pegawai negeri sipil. Nah, Bapak Ibu, dalam hal pengangkatannya, honorer menjadi ASN ini, ada 4 kriteria dari Menpan RB tentang pengangkatan honorer ini. Namun, urutan kedua atau nomor 2 dari kriteria itu adalah kriteria yang disampaikan langsung oleh Pak Jokowi, Presiden RI. Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang semungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Calon aparatur sipil negara tahun 2023 akan dibuka oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 2 kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang mana CPNS dan P3K adalah ASN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga memastikan kalau rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini akan sangat selektif. Ingat Bapak Ibu ya, akan sangat selektif. Tentu ada maksud dan tujuannya Bapak Ibu ya. Nah, seleksi yang sangat selektif di sini guna mendukung transformasi sumber daya manusia di kepegawaian negara. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sendiri berharap kalau kebijakan ini akan mendukung misi dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi layanan kepegawaian. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K pada tahun 2023 tahun ini, kata Azhar Anas selaku Menpan RB. Arah kebijakan penerimaan ASN tahun 2023 ini dibagi dalam 4 fokus kebijakan, yang mana fokus kebijakannya dimulai dari fokus pelayanan dasar, rekrutmen talenta digital, kemudian merekrut calon pegawai negeri sipil yang sangat selektif, dan juga mengurangi rekrutmen jabatan yang akan tergantikan oleh kemajuan teknologi. Karena dunia digital berubah sangat cepat, maka pemerintah juga harus bergerak cepat untuk melakukan adaptasi agar tidak tergerus zaman, ujar Anas, Menpan RB. Untuk seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2023 akan ada beberapa profesi dan golongan yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu profesi yang sangat diprioritaskan dan ditonjolkan dalam hal perekrutan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 ini? Ikuti terus informasinya. Untuk Khusus untuk seleksi calon pegawai negeri sipil tahun depan, tahun 2023 maksudnya Bapak Ibu ya. Karena informasi ini tadinya ini terbit pada akhir, Desember ya, akhir tahun 2022. Menteri Anas menyebutkan bahwa prioritas pemerintah untuk menentukan pemenuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah, jelas Anas Menpan RB.
Untuk rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, pemerintah akan memprioritaskan para tenaga guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Nah, di sini hanya 3 komponen Bapak Ibu ya, status honorer, yaitu tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Yang mana tenaga teknis ini ada banyak Bapak Ibu ya. Jadi nanti kelompoknya itu ada sampai 6 ya, selain daripada guru dan tenaga kesehatan ya, tenaga teknis itu terbagi 4. Sehingga ada 6 bidang atau 6 kategori honorer yang tergolong prioritas diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan satu catatan yang ditunggu-tunggu yaitu RUASN. Azhar Anas juga meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan yang mana pendataan yang dimaksud yaitu usulan berapa aparatur sipil negara yang dibutuhkan untuk diisi segera di setiap instansi pemerintah daerah. Nah, tentunya Bapak Ibu dengan ada usulan dari pemerintah daerah tentang aparatur sipil negara yang dibutuhkan di instansi daerah masing-masing, maka jelas langkah pemerintah untuk menuju keputusan dalam hal perekrutan atau pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN baik PNS maupun P3K sepertinya lebih cepat. Nah, dalam hal ini artinya ya Pemda ya yang akan dijadikan patokan untuk menentukan kira-kira formasi berapa usulan ASN yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing. Jadi bagi para tenaga honorer yang ingin melamar menjadi aparatur sipil negara tahun 2023, ada beberapa kriteria dari pemerintah dalam rekrutmen calon ASN tahun 2023 ini. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ini ada satu kutipan di sini yang mana halnya dikutip oleh beritasolraya.com yang langsung dikutip melalui situs Kemenpan RB. Kriterianya adalah sebagai berikut. Pertama adalah jumlah PNS yang pensiun. Nah, poin pertama adalah jumlah PNS yang pensiun, tentunya dengan pensiun berarti tidak bekerja lagi di instansi pemerintah. Nah, pertanyaan, siapakah yang akan menggantikan profesinya mereka dalam hal melakukan kegiatan kepegawaian di negeri ini? Nah, tentunya akan direkrut yang baru. Nah, tentunya daripada direkrut yang baru, lebih baik direkrut honorer yang sudah kian ada. Kemudian, pemenuhan SDM untuk mendukung program strategis nasional. Yang seterusnya adalah letak geografis dan poin keempat adalah kemampuan anggaran. Nah, ingat Bapak Ibu sebagaimana topik pembicaraan kita bahwa dari 4 kriteria ini yang disampaikan oleh Menpan RB, poin kedua adalah dari presiden. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu seputar informasi kali ini tentang pengangkatan honorer non ASN. Untuk kriteria variabel nomor 2 akan sejalan dengan misi dari Presiden Joko Widodo, yaitu ingin memangkas proses bisnis layanan dan juga lebih menguntungkan sistem IT dalam melakukan layanan. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang kriteria Menpan RB terhadap honorer yang akan direkrut menjadi ASN tahun 2023 ini. Di antara 4 kriteria itu, poin kedua adalah kriteria yang sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.